Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum ananda soleh dan soleha semuanya. Jadi kalau Ustaz bertanya kabar tentang bertanya kabar ya bahasa Arab, misalnya kaifa halukum, itu artinya bagaimana kabar kalian? Ya, kaifa halukum, maka ananda di rumah menjawab alhamdulillah bi khairin Ustaz. Ya, jadi kaifa halukum, alhamdulillah bi khairin. Ya, karena ini masih pagi, teman-teman, jadi Ustaz bikin video ini di pagi hari. Maka Ustaz ucapkan ya misalnya selamat pagi dalam bahasa Arab. Maka Ustaz katakan kepada kalian Sobahul khair, maka teman-teman di rumah menjawab Sobahun nur, ya, Sobahul khair, Sabahun nur. Seperti itu ya, Sobahul khair, Sabahun nur. Masya Allah ya. Baik teman-teman, kama arafna fi hadzal yaum, insyaallah sanabda dirasatana fi maddati al-lughatil arabiyyah. Ya, jadi sebagaimana yang kita ketahui bersama, hari ini adalah kita akan memulai pelajaran bahasa Arab kita, teman-teman. Jadi belajar bahasa Arab itu, teman-teman, tidak susah, sangat mudah, ya, mudah sekali. Tinggal bagaimana teman-teman mau enggak belajar bahasa Arab itu. Kalau teman-teman punya niat untuk belajar bahasa Arab, ingin belajar bahasa Arab, maka Allah akan berikan kemudahan bagi teman-teman. Ya, oke. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dalam belajar bahasa Arab itu, ya, entah itu bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Korea, atau bahasa-bahasa yang lain, intinya itu adalah takallum, at-talaffuz. Ya, apa itu berbicara dan mengucapkan. Ya, maka la tastahi an tatakallam wala tataraddad an tatakallam wala takhaf an tatakallam. Ya, jangan sekali-kali kalian takut untuk berbicara, jangan sekali-kali kalian malu untuk berbicara, dan jangan sekali-kali kalian takut atau ragu-ragu untuk berbicara. Ya, karena inti dalam bahasa itu adalah berbicara dan mengucapkan. Ya, itu intinya. Kalau malu-malu untuk berbicara, kapan bisa? Kapan bisa berbahasa Arab? Kapan bisa berbahasa Inggris? Kapan bisa berbahasa yang lain-lain misalnya, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi insyaallah hari ini kita akan mempelajari tentang ta'aruf. Tapi sebelumnya Ustadz mengingat perkataan Umar bin Khattab yang beliau pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Kata Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Ya, maksudnya agama Islam, bagian dari agama Islam. Jadi bahasa Arab dan agama Islam tidak bisa dipisahkan dengan Dengan bahasa Arab itu sendiri. Jadi bahasa Arab dengan agama Islam ini tidak bisa terpisahkan. Karena agama Islam dibangun atas bahasa Arab. Ya, dahulu para ulama-ulama kita menyebarkan Islam ini itu dengan bahasa Arab misalnya. Kemudian banyaknya kitab-kitab para ulama kita juga ditulis dengan bahasa Arab. Ya, dan juga Allah menjadikan bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Qur'an yang mudah dan juga sangat luas. Ya, mudah dan luas, tapi insya Allah sangat mudah untuk dipelajari. Baik, ya, bersama saya ada Ustadz Hashim, ya, nanti yang akan membantu Ustadz di sini untuk mengajarkan kepada ananda-ananda ya dalam bercakap misalnya, ya. Baik, insya Allah kita akan pelajari tentang ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Perkenalan. Ya, perkenalan. Kemudian perkenalan ini bil kalimah at-tahiyyah, menyapa. Ketika teman-teman misalnya baru bertemu di jalan, ya, Ustadz bertemu ananda di jalan, atau misalnya Ustadz datang ke rumah ananda, ya, bertemu di rumah ananda, atau ananda bertemu Ustadz misalnya datang ke rumah Ustadz, atau Ustadz bertemu ananda di sekolah misalnya, atau ananda bertemu Ustadz di sekolah. Ya, maka kalimat yang paling utama kita ucapkan itu salam.
Ya jangan lupakan salam, karena salam ini adalah doa. Ya, jadi salam. Ya, jadi misalnya Ustadz contohkannya, misalnya ini ada Ustadz Hashim, Ustadz bertemu dengan Ustadz Hashim misalnya di jalan ya, atau di sekolah, atau di rumah, atau di masjid, atau di mana-mana. Ya, di tempat lain misalnya. Ya, misalnya Ustadz ucapkan ini ya, Assalamualaikum Ustadz Hashim. Waalaikumsalam. Nah, maka kalau Ustadz katakan Assalamualaikum, maka jawabannya teman-teman Waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Coba Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Dan insya Allah juga hari ini teman-teman kita hanya belajar tentang kalimat sapaan, misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Namun kita bagi-bagi ya, kita ambil satu aja dulu. Ya, enggak usah terlalu banyak. Yang penting teman-teman sudah bisa mengucapkan dan bisa paham. Ya, kalau sudah bisa paham dan mengucapkan, alhamdulillah. Tinggal nanti menulis ya bagaimana tulisannya ini. Oke, teman-teman, siap? Yang penting teman-teman bisa mengucapkan dulu ini. Jadi, selamat pagi dulu ya. Kita belajar tentang selamat pagi. Misalnya setelah salam, Assalamualaikum. Ya, selamat pagi Ustadz. Bagaimana ungkapan itu, takbirnya dalam bahasa Arab, pengungkapannya dalam bahasa Arab. Ya, Ustadz contohkan ya. Misalnya Assalamualaikum Ustaz Hasim. Waalaikumsalam Ustaz Ismail. Masya Allah. Sobahul khair. Sabahun nur. Masya Allah. Ya, jadi kalau Ustaz katakan sobahul khair, maka jawabannya sobahun nur. Ya, Ustaz ulang lagi sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman perhatikan baik-baik. Dan nanti juga kita tutup dengan misalnya al-wada'. Ya, kalimat perpisahan misalnya berpisah dengan ustadz atau ustazahnya, atau berpisah dengan teman-teman yang lainnya, maka dalam bahasa Arab apa yang kita ungkapkan? Ya, seperti itu. Jadi Ustadz ulang ya, perhatikan lagi sekali lagi Ustadz ulang ya. Assalamualaikum Ustadz Hashim. Waalaikumsalam Ustaz Ismail. Sobahul khair. Sabahun nur. Nah, seperti itu. Kalau di pagi hari maka ucapkan sobahul khair dalam bahasa Arab. Adapun selamat siang nanti insyaallah minggu depan ya. Ya, minggu depan lagi. Oke, selamat siangnya minggu depan. Nah, ketika berpisah ini, ya berpisah, misalnya sudah waktu pulang, apa yang kita ungkapkan dalam bahasa Arab, apa ta'birnya, pengungkapannya. Ya, misalnya Ustadz berpisah dengan Ustadz Hashim. Ya, ini sudah duduk bersama, tapi nanti Ustadz Hashim misalnya pergi ke masjid, ya pergi pergi ke sekolah, ya Ustadz pulang, maksudnya pergi ke kantor, Ustadz pulang. Apa yang Ustadz ucapkan ketika berpisah itu? Maka Ustadz ucapkan ilal liqa Ustadz Hashim. Maka jawabannya ilal liqa Ustadz Ismail, seperti itu ya. Ilal liqa Ustadz Hashim. Ilal liqa Ustaz Ismail. Nah, seperti itu yang pertama. Jadi ilal liqa, maka jawaban juga ilal liqa. Nah, seperti itu bisa. Atau Ustadz mau ucapkan yang kedua bisa juga gini. Ma'assalamah Ustadz Hashim. Ma'assalamah Ustaz Ismail. Nah, bisa juga. Atau bisa juga ma'assalamah, bisa juga dijawab amin. Ya, pilih. Ya, mau ilal liqa bisa, mau ma'assalamah juga bisa. Atau yang paling sering diucapkan itu adalah misalnya fi amanillah Ustadz, maka jawabannya amin. Coba Ustadz praktekkan lagi ya. Fi amanillah. Amin. Masya Allah. Atau fi amanillah Ustadz Hashim. Amin. Bisa juga. Nah, atau misalnya ya Ustadz praktekkan lagi sekali ketika Ustadz baru misalnya bertemu dengan Ustadz Hashim ya. Ustadz praktekkan dulu, oke? Ya, misalnya. Ya. Misalnya ini ya baru iya, baru misalnya Ustadz tiba ini. Ya, sama-sama tiba misalnya kan. Iya. Sudah, tidak kelihatan jadi. Jadi kan misalnya Ustadz baru mau menyapa ini Ustadz Hashim, maka Ustadz ucapkan dulu misalnya salam misalnya. Assalamualaikum Ustadz Hashim. Waalaikumsalam Ustaz Ismail. Nah, karena ini masih pagi hari, maka Ustadz ucapkan kepada Ustadz Hashim, Sobahul khair Ustadz Hashim. Sabahun nur Ustaz Ismail. Masya Allah. Ustadz mau berpisah ini sudah, maka Ustadz ucapkan ilal liqa Ustadz Hashim. Ilal liqa Ustaz Ismail. Nah, bisa ini yang pertama, yang kedua juga bisa ma'assalamah. Amin. Nah, atau bisa juga jawabannya ma'assalamah Ustadz. Ma'assalamah Ustadz Hashim. Ma'assalamah Ustaz Ismail. Masya Allah. Bisa yang ketiga fi amanillah Ustadz Hashim. Amin. Fi amanillah Ustaz Ismail. Nah, bisa juga itu ya. Jadi pelajaran bahasa Arab kita itu dulu teman-teman ya.
itu dulu ya. Selamat pagi. Dan bagaimana ketika kita mengucapkan kalimat perpisahan kepada ya ustadz kita mau pulang ke rumah misalnya ya, balik ke rumah dari sekolah misalnya ya, itu ya. Jadi sekali lagi ustadz ingatkan kepada anak-anak di rumah, sesungguhnya itu bahasa Arab sangat mudah untuk dipelajari. Tinggal bagaimana Ananda mau tidak belajar bahasa Arab. Kalau Ananda mau, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan ini ya teman-teman. Dan juga inti ya dari berbahasa itu, belajar bahasa adalah takallum wa talaffuz, berbicara ya dan juga mengucapkan. Jangan malu, jangan ragu, jangan takut untuk salah dalam berbahasa. Kita tutup ya. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.